Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarul Taharah. Babu asraris salati wa muhimmatiha. Bab menjelaskan tentang rahasia salat dan beberapa hal yang penting dari salat. As-salatu imaduddin wa isamul yaqin wa sayyidatul qurbati wa qurratul ta'at. As-salatu tawi salat iku imaduddin merupakan tiang agama, wa isamul yaqini dan merupakan penjaga dari keyakinan. Yang bisa menjaga keimanan orang itu adalah sholatnya itu. Wa sayyidatul qurabati dan merupakan tuan dari segala ibadah sunnah. Wa ghurratut ta'ati dan merupakan pancaran cahaya dari ketaatan seorang hamba. Wa qad istaqasaitu usulaha wa furu'aha fi fannil fiqh. Wa qad istaqaitu dan teman-teman sudah menjelaskan saya musannif usulaha yang asal usul dalil salat wa furu'aha dan cabang hukum asal dan hukum cabang fi fannil fiqh dalam ilmu fikih tentang sholat. Fatan tafsiru mengkau saya akan meringkas guna di dalam tempat ini ala ma la budda minhu lil muridi min a'maliha wa asrariha al-batinah. Pada kesempatan ini saya akan meringkas untuk orang yang mau sedang belajar min a'maliha dari cara mengamalkan sholat wa asrariha dan rahasia sholat al-batinah yang sifatnya al-batinah. Ya, jadi menjelaskan tentang sholat. As-sholat merupakan imaduddin, isamul yaqin, sayyidatul qurban. Sholat ini sampai disebut sebagai imaduddin, tonggak dari agama, karena tegaknya agama itu ya sholat. Wa isamul yaqin, yang menjaga keyakinan keimanan kita itu ya sholat. Jadi fungsi sholat itu sangat utama. Yang pertama dan utama bagi seorang muslim adalah sholat. Dan besok yang ditanya di kubur itu ya hanya sholat, tidak yang lain. Ini saya kira penting. Semoga cukup saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dari ini, karena ada banyak kasus di luaran. Hidup kita ini yang pasti adalah mati, dan ketika mati yang pasti ditanya itu adalah sholat. Ada dua hal pasti yang akan kita hadapi. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa hidup kita ini pasti mati, dan ketika mati yang ditanya adalah amal sholat, seharusnya hidup ini kita penuhi untuk belajar bagaimana cara sholat yang benar. Harusnya seperti itu. Ya, jangan sampai ada kasus, banyak kasus sholat karena ya di suatu tempat lah. Ada dapat laporan, dapat cerita, saya cerita, bukan saya sendiri. Sholat Jumat itu sampai gagal dilaksanakan, sampai gagal dilaksanakan. Kenapa? Karena bodoh gak ngerti hukumnya. Imam gak paham, makmumnya gak paham. Jadi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
imam itu lupa, tidak ruku, langsung sujud. Akhirnya apa? Makmum negur, subhanallah. Karena ditegur, imam bingung apa ya? Akhirnya balik lagi berdiri. Berdiri lagi. Loh, makmum loh gak ini karpet. Subhanallah lagi, bingung lagi imamnya. Sujud lagi. Kacau. Coba, ini cerita yang saya dapatkan. Ya di Jogja. Jogja maksudnya bukan Jogja sini. Dimangan. Jogja yang di luar negeri. Coba, sampai dia 3 kali. Akhirnya kesel imamnya, wes bismillah langsung terus no. Akhirnya akibatnya apa? Makmumnya morat-marit. Ada yang ikut imam, ada yang mufarokoh. Yang lebih parah lagi katanya yang di luar ini, di luar masjid. Ini kan masjid ya, di luar emperan itu namanya. Kan dibatasi kaca, masjid dari masjid tapi hukumnya sama dengan masjid. Yang disebut masjid itu ada yang ini. Di luar kota ini bukan masjid, masjid dalil masjid, tapi hukumnya sama dengan masjid. Nah yang di luar masjid itu katanya ada kaca kan, dibatasi kaca. Sepakat akhirnya serba apa? Ya ini sino kabeh wis. Wis kesel. Lihat gini kan di sholat ini. Jadi imamnya begitu, ya karena lupa. Kalau sengaja batal. Lupa. Akhirnya lapor, tanya. Pripun kalau gitu, katanya terpecah ada banyak hal. Ada yang mengatakan diganti dengan sujud sahwi. Doa merasa aman karena diganti dengan sujud sahwi. Ya nggak bisa. Sujud sahwi itu hanya pengganti bagi yang sunnah. Kalau ruku bukan sunnah. Lupa kunut atau lupa tasyahud itu diganti dengan sujud sahwi. Nah ini bukan sunnah. Ada yang katanya imam itu, ya saya kiai karena saya ini orang bodoh, ya sudah ikut imam. Imam ruku, imam sujud ya sujud, imam berdiri ya berdiri. Nah terus, ya namanya juga orang bodoh ya gitu. Coba, kayaknya kesel. Kalau imamnya lari, ya saya ikut lari. Saya juga ikut lari. Sekarang ini ada fenomena bangga dengan kebodohannya. Ini kan bangga. Saya orang bodoh ya ini. Tidak bangga. Bodoh kalau tidak dalam hal yang prinsip dalam hidup, tidak apa-apa. Saya matematika bodoh, tidak apa-apa. Tapi di sholat sudah tua kok masih bodoh. Uangnya apa yang kamu cari dalam hidup ini apa? Sanggup kamu tuh apa? Yang pasti dan pasti kamu pasti mati. Dan ketika mati yang ditanya adalah sholat. Kenapa? Kok nggak belajar tentang sholat waktu itu? Waktu itu bekal kamu. Kok malah bangga? Bangga karena bodoh, tidak paham benar. Dia namanya orang bodoh ya, manusia. Yang di luar karena merasa itu, ya sudah merasa apa? Kesel atau ya karena kebodohannya juga. Iki piye karepe iki? Naik turun imam, naik turun, subhanallah, naik subhanallah turun. Akhirnya hopeless. Ya wis lah, bubar ae Jumatan iki. Wis bubar. Ada komando begitu, bubar silo kabeh. Nah, ini pesan saya pada takmir masjid. Nih khusus takmir masjid, tolong dengarkan. Ayo, gak usah sibuk di luar, ini kewajiban kalian ini. Khusus takmir masjid. Anda gak perlu ngajar yang lain.
ajari sholat, ajari sholat. Ya, jamaah ini tolong belajar. Karena apa? Karena sholat ini yang akan menenangkan kita ketika kita akan menghadap Allah. Kalau sholat kita benar, sudah selesai hidup ini. Mau tersiksa kayak apa menurut orang, kita melarat, kita miskin, kita tidak beruntung, paling 60 tahun. Gitu? Tapi setelah itu nggak ada hitungan hari. Karena 100 tahun di dunia sama dengan 1 jam di akhirat. Gitu. Tolong takmir penting. Gak usah kajian sing neko-neko, sing penting bekal sangu kita ini tolong. Karena sholat inilah yang disebut dengan imaduddin, menjadi isobul yakin. Makanya Al-Quran mengatakan wailun lil musallin. Orang sholat tapi celaka. Kita tidak tahu loh. Saya sendiri tidak tahu apakah yang saya kerjakan selama ini sholat saya benar apa tidak, insya Allah tidak tahu. Tapi minimal saya menurut apa? Menurut ilmu saya. Minimal punya ilmu kan? Ilmu saya apa? Punya sanad. Saya kaji pada kitab ini ada musonimnya lagi ke gurunya. Jadi saya so gandol, nggak ada masalah karena punya ilmu. Lah kalau nggak punya ilmu, ya Allah, saya dulu waktu di dunia itu sibuk ya Allah. Sibuk apa? Nih itu loh kegiatan RW RT RW itu sibuk sampai malu ronda. Coba. Ada lagi pertanyaan. Dari gimana kalau misalnya, mohon maaf ya, waktu sholat apa istilahnya? Tentu tidak sengaja. Apa bahasa istilahnya? Tertentu bahasanya. Ada 2 hukum. Satu hukum tidak sengaja melawan yang sengaja. Ada hukum kentut. Dia tidak paham, dia digabungkan. Oh, karena saya tidak sengaja, maka hukumnya tidak kentut. Itu kan salah. Apakah orang kentut tidak sengaja lalu tidak dianggap kentut? Dia tetap kentut kan? Yang dibatalkan itu bukan sengaja dan tidaknya, tapi perbuatan kentut. Oh, saya tidak sengaja. Ini karena gobloknya, karena bodoh. Nanti saya ngomong bodoh viral. Enggak ada pengajian. Enggak ada menjawab maksudnya apa? Sekali lagi, ayo. Sholat ini adalah hal yang paling penting. Lupakan semuanya. Ayo belajar tentang sholat yang benar. Belajarlah yang sholat dan tidak ada kata terlambat untuk belajar sholat. Karena ini bekal kita hidup menghadap kepada Allah besok ini ya, hanya sholat ini. Kalau orang alaikum bisakinah, maka kita harus sholat ka sholatil mutawaddi'ah. Pernah suatu ketika ada orang Arab sholat depan Rasulullah, dilihat sama Rasulullah, itu selesai, kamu tadi yang sholat, dia sholat lagi, sholat lagi, selesai, sholat lagi, itu masih salah. Artinya apa? Panduan sholat itu sangat detail dari Rasulullah. Dan itu kalau tidak ngaji, nggak punya guru, nggak bisa. Nggak bisa pakai sholat pas-sholatan, tidak bisa. Dan kalau saya jelaskan bagaimana Rasul sholat itu harus begini, harus begini, harus begini, Rasulullah detik. Kalau saya jelaskan nggak selesai sampai besok subuh. Detik. Sholatnya harus begini, harus begini, harus begini.
Jangan main-main dengan apa? Kita cari ilmu, kali gelar, kali doktor, tapi sholatnya amburadul. Selesai. Apa yang bisa kita banggakan? Oh, ketika kita masuk di dalam alam kubur itu apa yang kita cari? Yang bisa menolong kita? Ya amal sholat. Kalau sholat kita sudah benar, sholat kita sudah sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Sekali lagi, kita sholat berdasarkan ilmu. Jangan sholat menurut kebiasaan. Itu seperti Abu Jahal ditanya, kenapa nyembah berhala? Ya karena bapak buyut saya menyembah berhala. Itu Abu Jahal orang yang begitu itu. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita. Gak ada hubungannya bapak itu di dunia. Masuk kuburan sudah gak ada hubungan nasab. Anak, istri, bapak, mertua, apalagi gak ada, itu sudah selesai di dunia. Begitu sampai kita selesai di dunia, semuanya selesai. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab. Ada lagi yang nanya, gimana kalau hukumnya itu sholat pakai mukena apa ini? Atas sendiri, bawah sendiri. Kalau sampai ada pertanyaan itu menunjukkan ketidaktahuannya kan? Menunjukkan ketidaktahuan. Lah sudah usia sedikit, sudah di atas 30 tahun. Apa yang kamu pelajari? Sudah lupakan semua itu. Kita nggak pernah tahu besok masih melihat matahari, apa nggak tahu. Siapa yang bisa menjamin besok hidup? Gak ada. Nah kalau kita sholat kita selama ini kita jalankan bukan atas dasar ilmu, ingat, bukan atas dasar ilmu tapi atas dasar kebiasaan. Lalu kita bertanggung jawabnya dengan siapa? Kita tanggung jawab sendiri. Tidak mungkin siapa kita ini. Pentingnya ilmu itu karena sangat itu. Loh saya sholat ini karena saya menurut musonif ini. Musonif ini begitu tegur malaikat, ya saya menurut ini. Itu namanya sangat. Sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya ilmu. Maupun kita sholat misalnya, kenapa? Karena setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, tidak ada yang bisa menjadi hakim, tidak ada yang bisa menilai apakah ibadah kita, sholat kita benar apa tidak. Paling tidak saya yakin sholat saya benar, ukurannya menurut ilmu yang saya pelajari. Itu ukuran. Kalau menurut kebiasaan saya lihat kok Pak itu sholatnya gitu, ya sudah ikut. Itu yang harus kita buat. Tolong takmir masjid, ya, penting. Di sini tidak kekurangan orang paham sholat. Orang pintar itu banyak di sini. Problemnya takmirnya Mekah atau jemaahnya mau ngaji pada. Dan harus mau. Bapak Ibu kalau nggak Mekah apa lagi? Apa lagi? Karena sholat itu yang pasti. Wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Berkali-kali saya sampaikan. Kamu sholat tapi kamu tidak dianggap sholat karena kamu sahun. Orang lupa kalau kamu sedang sholat. Sholat itu ada kaifiyahnya, ada tata caranya, ada rukunnya, ada syaratnya yang kamu harus belajar, harus ngaji. Tidak bisa pakai tutorial itu, karena YouTube tidak dihisap besok. Saya berburu pada YouTube-nya selesai di sini sudah. Sanadnya
Syekhuna YouTube, apalagi TikTok itu fitnah kok di sini. Jadi Bapak Ibu, saya jadi mohon maaf ini agak tinggi, nggak seperti biasanya. Karena saya kaget juga dapat laporan seperti itu. Saya kaget. Sholat Jumat sampai bubar Jumatannya. Wes, jam Sabtunya aman, apa? Saya ganti apa? Sujud sahwi. Kenapa? Lu katanya kalau ada yang lupa dari sholat itu harus sahwi. Ya yang lupa yang apa? Sahwi itu kalau yang sunnah. Yang sunnah dalam sholat itu cuma lupa apa? Qunut sama tahiyat awal. Kalau itu lupa kamu ganti dengan. Kalau yang lain gimana? Dia harus i'adah. Kamu harus mengulang. Itu loh. Karena itu gak bisa diganti. Dan pasti banyak kasus-kasus yang terjadi dalam peristiwa sholat. Nah ini kita prihatin. Oh ini bekal kita nggak tahu. Maka Ibu saya kira ini kita refleksi dulu. Karena nggak ada yang bisa menjamin. Saya pun juga nggak bisa menjamin. Cuma saya lebih tenang. Kenapa? Saya berdasarkan ilmu yang saya pegang. Cuma saya tidak boleh mengatakan sholat saya yang benar, tidak boleh. Allahu Akbar begini apa begini, ya, karena Rasulullah SAW mengkibai kedua ininya lurus, dua pundaknya lurus itu seperti apa? Apakah begini ini lurus, ini begini lurus? Saya contoh kasus aku saja, multi tafsir. Saya sholatnya begini, karena ini tasalsul. Hadisnya tasalsul, maksudnya apa? Hadis yang ketika saya ngaji, guru saya mempraktekkan. Guru saya mempraktekkan. Itu namanya hadis tasalsul. Kalau kita baca di ini, nggak ngerti. Lurus kedua pundak, oh ini apa lurus? Allahu Akbar, lurus ini. Ini lebih lurus lagi gitu. Ya. Gak ada masalah. Mau berbeda seperti apa? Mau yang muter-muter silakan. Yang penting berdasarkan ilmu. Yang penting berdasarkan ilmu, bukan kebiasaan. Karena kebiasaan itu gak ada sanadnya. Siapa yang bertanggung jawab dengan kebiasaan itu gak ada. Nah, kalau ilmu itu ada sanadnya. Sanad itulah yang menyelamatkan hidup kita. Karena kita terlalu jauh dari zaman Rasulullah Muhammad SAW. Maka untuk bisa sampai kepada Rasul, ya sanad itu. Dari Rasul ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada ulama, ulama kepada kiai, kepada kita. Itu namanya rangkaian sanad. Aman kita beragama dengan berilmu, kita aman. Tapi kalau beragama tidak dengan ilmu, apa ya kan? Kita berarti bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Siapa kita ini? Dengan namanya malaikat muka nakir aja udah nggak kita. Ya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una ma'hum. Itu aspek sosial. Tapi sahun inilah yang harus kita betul-betul pelajari, harus betul-betul menjadi peringatan miliknya organisasi. Kita yang berpendidikan jangan termakan dengan yang seperti itu. Gak ada nalarnya itu gak logis, gak masuk akal. Ya toh? Sentimen keorganisasian boleh, tapi jangan membawa persoalan ibadah. Karena ibadah jauh lebih tua dibanding organisasi.
sekali lagi itu Bapak Ibu, saya khusus karena saya juga tadi mau berangkat kemarin ya, saya dapat ini terus dihubungi Panema ini harus saya sampaikan. Saya minta khusus terutama kepada takmir masjid, khusus harus ada program pengajian tentang sholat. Langsung dialog saja, ngaji tanya jawab, itu yang paling efektif. Jangan mendengarkan tapi dialog, ya dialog itu lebih efektif. Sudah praktis aja langsung apa dalilnya disampaikan. Saya kira nggak kekurangan kalau wong pinter wakeh gitu. Gitu, meskipun yang goblok juga nggak sedikit. Lebih aja. Tapi paling tidak ada inisiatif, ada niat baik kita untuk belajar sholat dari guru yang punya sanad. Itu penting, ya. Tentu saja mohon maaf. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.